Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Asy-Syukur yang Allah muliakan insyaallah. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai di halaman 565. Babun fi karahatil khusumah. Ya, ini bab masih tentang pembahasan apa-apa yang diperhatikan, ya, wajib diperhatikan, apa yang tidak boleh dilakukan di dalam masjid. Terakhir yang kita bahas adalah tentang hukum membuang ludah atau menemukan ludah atau reak ingus yang ada di masjid. Ini berikutnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala melanjutkan tentang hal yang berikutnya yang tidak boleh dilakukan di masjid. Kalau dalam urutan babnya ini termasuk bab yang ke 310. Jadi udah 310 bab kita bahas nih surah di kitab Riyadhus Shalihin. Yaitu bab tentang makruhnya al-khusumah. Apa itu al-khusumah? Al-khusumah adalah bertengkar fil masjidi, di dalam masjid. Ya, bahasanya oleh Al-Imam An-Nawawi dengan kalimat karohah, makruh. Ya, al-khusumah fil masjid, dan apalagi waraf'us saut, dan meninggikan suara, mengeraskan suara, meninggikan fihi, di dalam masjid. Maksud meninggikan suara, mengeraskan suara bukannya saat khotib lagi ceramah suaranya menggelegar, bukan itu yang tidak boleh. Ya, ini meninggikan suara, membuat bising, membuat mengganggu suasana, tidak nyaman, tidak kondusif. Apalagi kerasnya suara di dalam masjid itu adalah karena permusuhan, ya. Tapi kalau lagi sendirian, lagi murojaah, suaranya terdengar, asal itu tidak mengganggu, ya, orang yang lain itu tidak apa-apa. Tapi kalau saat sedang berzikir tiba-tiba ada yang murojaahnya atau berzikirnya mengganggu yang lain, itu juga termasuk para jemaah yang perlu diperhatikan, yaitu ada unsur meninggikan suara ini adalah mengganggu atau membuat suasana menjadi tidak kondusif. Dan yang ketiga, wa nashdu ad-dhallah, mengumumkan. Nashdu itu artinya mengumumkan ad-dhallah, barang yang hilang, enggak boleh di dalam masjid. Wal bai', dan juga wal bai'i wasyira, jual beli di dalam masjid. Wal ijarah, dan juga sewa menyewa, ya. Wa nahwiha minal muamalat, dan juga muamalah yang sejenisnya. Nah, ini para jamaah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, Al-Imam An-Nawawi mencantumkan hadis tentang hukum, ya, tidak hukum mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid. Hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, man sami'a rajulan yanshudu dhallatan fil masjid, barang siapa yang mendengar ada seseorang yang dia mengumumkan dhallah, barangnya atau miliknya yang hilang di dalam masjid, falyaqul, maka ucapkanlah, maksudnya ucapkan, doakan, la raddahallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang tersebut kepadamu. Kenapa Nabi menjelaskan alasannya? Fa innal masajida lam tubna lihadza, karena sesungguhnya masjid itu tidak dibangun dengan tujuan ini, ya,
Salah satu tujuan dibangun masjid bukan untuk mengumumkan sesuatu yang hilang, barang yang hilang. Tapi masjid dibangun adalah untuk beribadah, berzikir, sholat, membaca Al-Quran, berdakwah, menuntut ilmu, dan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Ada pernah dengar para jemaah di masjid ngumumin sesuatu yang hilang? Ada yang menemukan. Kalau menemukan gimana? Telah ditemukan dompet. Itu kehilangan apa nemuin? Nah ini yang kalau ngasih tahu begitu boleh nggak? Telah diketemukan dompet, siapa yang merasa kehilangan hubungi panitia. Ini termasuk kena larangan ini enggak? Enggak. Yang dilurus yang nggak boleh adalah ngumumkan telah terjadi kehilangan motor saya. Ada motor, sebuah motor, ciri-cirinya rodanya 2. Di mana-mana motor juga rodanya 2 ya cirinya. Nah, hati-hati kalau ini adalah sifatnya mengumumkan sesuatu yang hilang, ya. Nah, kalau menemukan sesuatu, kalau umpamanya itu berupa dompet, kunci motor, segala macam sesuatu yang vital, kita tidak mencari sesuatu yang hilang, justru ini memberikan manfaat, itu tidak apa-apa. Sama itu memberitahu informasi telah ditemukan. Itu samanya kita ngasih tahu besok ada pengajian, boleh nggak? Sama aja memberikan informasi, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kehilangan, telah kehilangan orang kakek, anak kecil, ya, ciri-cirinya begini, diumuminnya di masjid, boleh nggak? Nah di sini para jamaah barangkali ada yang sisi pembahasan penyebab kenapa masjid itu tidak dibangun untuk itu, ya. Apakah ini hilangnya ini apa nih yang termasuk hilangnya? Apakah hilang anak, hilang dompet, hilang kunci? Ya, secara logika para jamaah sesuatu yang urgent sekali, ya. Mau pergi, kuncinya hilang. Ada motornya di sini. Atau dompetnya hilang, atau apakah ini termasuk yang dilarang atau tidak? Ini barangkali para jamaah kalau melihat teks secara tekstual tidak diperbolehkan, ya. Nah, sedangkan di sini ada para jamaah di dalam hadis berikutnya ini yang menjelaskan tentang hilangnya itu hilang apa, ya. Bukan di dalam syarahnya, ya. Jadi ada yang hadis yang berikutnya para jamaah, kita loncat sedikit yang ke-3 dalam bab ini. An Buraidah radhiyallahu anhu anna rajulan nasyada fil masjid, bahwa ada seseorang yang nasyada, mengumumkan di dalam masjid. Faqala, lalu dia mengatakan, man da'a ilayyal jamal al ahmar. Ini bukan yang hilang nih Pak. Siapa yang bisa menunjukkan kepadaku kepada al-jamal al-ahmar, onta yang merah. Ini bisa kemungkinan dia pengen nyari, saya butuh beli, kalau dulu onta, sekarang kendaraan. Saya lagi butuh kendaraan, motor atau mobil, siapa yang jual datang ke saya ya, kasih tahu saya ya. Itu kan transaksi jual beli, tapi bentuknya adalah mencari siapa yang bisa mendatangkan ontak merah. Atau mungkin ontak merahnya hilang, ya. Lalu ditanya, siapa yang menunjukkan kepadaku ontak merah tersebut? Ini tidak disebutkan apakah karena hilang atau memang dia mau beli. Tapi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, la wajadta. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan engkau tidak menemukannya. Innama buniyat al-masajid, sesungguhnya masjid-masjid itu dibangun 5 buniyat lahu, untuk sesuatu yang memang difungsikan untuk masjid tersebut, yang pantas, yang layak buat dia. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Nah, di sini ada di dalam pembahasan yang pertama ini ada barangkali perbedaan pandangan antara yang melarangnya secara mutlak,
Tidak boleh mengumumkan sesuatu yang hilang. Apakah itu sifatnya bisnis, umpamanya kayak barang milik dia hilang disebutkan, ya, ataukah itu sifatnya adalah kebutuhan darurat, ya, kebutuhan darurat dengan bisnis, atau barangkali yang darurat tadi seperti kehilangan kunci dan lain sebagainya. Itu dia tidak mencari untung, tidak mencari apa-apa. Dia adalah orang yang sedang kebutuhan, ya. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang disebutkan dalam hadis yang ketiga, onta merah. Ini adalah simbol barang kemewahan di dalam bahasa masyarakat Arab. Onta merah itu barang mahal. Ya, dia hilang, udah hilang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun mestinya. Katakan semoga Allah memberikan pahala dari musibah yang menimpa aku, dan mudah-mudahan Allah mencari gantinya, memberikan gantinya kepadaku. Itu yang harusnya dia lakukan, bukan diumumin di dalam masjid. Ya, ini yang seperti ini tidak boleh. Tapi barangkali untuk yang hal-hal yang sifatnya darurat, ada sebahagian yang menjadi perbedaan pendapat dalam hal ini. Termasuk di dalamnya adalah mengumumkan orang meninggal. Ya, yang melarang sama sekali nggak boleh. Ya, masjid digunakan untuk menjadikan pengumuman orang yang meninggal. Orang meninggal kan orang yang kehilangan, berarti kan hilang, dinyabut nyawanya, bukan hilang diambil orang atau ketinggalan atau lupa, ya. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan boleh tidak mengumumkan orang yang meninggal dunia, telah meninggal dunia si fulan. Nah, dalam fatwanya kibar ulama di negara Timur Tengah sana menyebutkan perjamaah untuk menyampaikan, menginfokan berita yang seseorang yang meninggal dunia itu dibolehkan. Dia dibolehkan. Kenapa? Karena dalilnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kehilangan seorang wanita hitam atau pemuda yang biasa bersih-bersih masjid, ya, tiba-tiba ditanya, di mana dia? Meninggal tadi malam. Nabi mengatakan, afala adzantumuni? Afala adzantumuni adalah Nabi bertanya, kenapa kamu tidak memberitahu aku? Jadi adalah salah satu hak dia Nabi untuk diberitahu, untuk mengetahui itu. Maka dengan hadis ini ada yang mengatakan kalau memberitahu, mengumumkan sesuatu orang yang meninggal itu masih dibolehkan. Yang tidak boleh adalah yang umpamanya kehilangan handphone, ya. Siapa yang nemuin tolong, ya. Siapa telah kehilangan motor, siapa yang nemuin. Nah, ini kenapa para jamaah? Karena itu ada maksud-maksud lain barangkali, meskipun itu bukannya manfaatnya apa menyebutkan hal itu. Karena di dalam pengumuman sesuatu yang hilang itu bisa mengandung dia menghilangkan tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sesuatu yang hilang harusnya diserahkan kepada Allah. Musibah, berdoa kepada Allah supaya Allah ganti dengan yang baik, bukan malah diumumkan. Atau yang kedua para jamaah, mengandung makna seakan-akan dia meminta-minta kepada orang. Aku kehilangan motor. Meskipun dia tidak minta, tapi orang yang melihat kasihan, berarti dia udah nggak punya motor, ya. Akhirnya orang yang mendengar menjadi beban. Kalau saya nggak bantuin bagaimana? Kalau saya bantuin gimana? Nggak enak. Kalau kita diemin nggak enak, ya. Maka para jamaah akhirnya itu adalah bentuk meminta-minta yang sebenarnya dalam Islam itu tidak direkomendasikan meminta-minta, ya. Tapi dengan cara yang tidak langsung. Maka kalau sifatnya adalah sesuatu yang hilang, itu perkara-perkara milik dunia yang sifatnya sekunder, bukan darurat, itu mutlak tidak bolehnya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Hal yang kedua para jamaah, hadis yang kedua masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, idza ra'aitum, apabila kamu melihat, man yabi'u au yabta'u fil masjid, orang yang menjual, ya, atau yabta', membeli, ya, berbisnis fil masjid, di dalam masjid. Kalau kamu lihat, faqulu, maka doakan, suruh doain. Doa apain para jemaah? La arbahallahu tijarataka,
semoga Allah tidak memberikan untung pada perdaganganmu, perniagaanmu. Jadi didoain, diperintah malah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sebagian ulama mengatakannya, kalau melihat ada orang yang dagang di masjid, ya bukan cuma sekedar diingkari, tapi juga dicegah, tapi juga diingkari, yaitu didoakan adalah bentuk pengingkaran. Semoga Allah tidak memberikan untung ke dalam perdaganganmu. Wa idza ra'aitum man yunshid dalah. Nah, ini yang diulang lagi hadis yang pertama. Siapa yang melihat ada orang yang mengumumkan kehilangan, maka doakanlah la raddahallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi dan dia mengatakan hadisnya hasan derajatnya. Itu ada penjelasannya nomor 1 di bawah para jamaah. Yang seperti apa itu yang tidak dibolehkan? Man yanshudu dhalatan ay yatlub. Maksudnya adalah meminta. Siapa man yadulluhu ala syai'in faqadah. Menunjukkan siapa yang bisa menunjukkan kepada sesuatu yang dia kehilangan, sesuatu barang. Kaqaulihi, seperti orang yang mengatakan man ra'ali syahatan faqadtuha. Siapa yang melihat kambingku yang hilang, ya, dia teriak-teriak, dia nanya-nanya di masjid, siapa yang lihat kambingku tadi hilang? Au malan ada'tuhu, atau aku kehilangan uang, termasuk uang para jemaah. Wa amsal dzalik, dan yang semisal dengan hal itu, maka doakanlah semoga Allah tidak mengembalikannya kepada kamu. Ini doainnya secara langsung apa dalam hati nih, Pak? Tiba-tiba hilang, ya, kita lagi ngaji nih, tiba-tiba motor saya hilang. Kita bilang mampus, motor nggak ketemu, padahal dia lagi kepanikan. Atau kehilangan, tadi saya di sini nih sholat, baru pulang sholat, tas saya nggak ada, hilang, saya taruh di sini. Itu termasuk bentuk nggak kepikiran ke situ, ya pasti orang rame nanya, nggak jam tangan saya tadi tinggalan di tempat wudhu, siapa yang lihat ya? Nah, hal-hal yang seperti ini di luar kontrol, memang tidak boleh sebenarnya, makanya makruh hukumnya. Cuma kalau haram itu banyak banget kita melanggarnya, ya. Li'anal masajidat laisat suqan, dan ternyata salah satu hikmahnya masjid itu jangan sampai nanti dijadikan seperti suq, seperti pasar, ya, untuk lid du'a, ini untuk mencari sesuatu, ya. Wala makanan lil bai' wasyara. Jadi kalau mau dapat barang bagus, datang aja ke masjid, entar ada pengumumannya. Nah, disangkanya orang datang bukan untuk berzikir kepada Allah, tapi untuk jual beli. Inamah ya amakin, sesungguhnya masjid itu adalah tempat yang digunakan untuk zikrin wa ibadah dan ibadah. Oleh sebab itu disebutkan dalam satu riwayat yang lainnya, ya, dia hadis yang pertama diingatkan dengan hadis yang kedua. Innama yughallidhu lahu fil kalam taubikhan wa zajran. Ternyata di sini perjamaah doanya kalau dalam hati buat apaan? Orang nggak tahu. Ya. Justru kita sampaikan biar dia dengar, tapi dengan bahasa barangkali semoga Allah tidak mengembalikannya kepada kamu. Kalau emang ternyata dia diberantem gimana, Bang? Nolongin kagak, malah ngedoain lagi. Doain yang kagak bener lagi. Nah, ini ihtimal mengandung doanya ini dalam hati atau sampaikan kepada dia. Nah, kalau memang ternyata tujuannya adalah untuk dakwah, masjid tidak digunakan untuk menyembunyikan. Itu dakwah, itu sampaikan, dia harus dengar, itu ya. Tapi kalau doanya itulah doa kebencian, ternyata yang kehilangan musuh kita kesel sama dia. Mudah-mudahan nggak ada. Lagian sih. Jadi malah muncul khusumah, pertengkaran yang lain. Maka ini kembali lagi kepada judul babnya, hati-hati mendoakan yang dimaksud ini bukan maksudnya adalah nanti menimbulkan pertengkaran yang lainnya, tapi adalah sebagai bentuk pencegahan, ya. Nah, ini para jemaah yang ketiga sudah kita bahas, dan yang
Berikutnya yang keempat adalah tentang masih jual beli para jamaah. Jual beli yang di situ ada nilai khusumah, pertengkaran. Ini hadisnya dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, semoga Allah meridhoi dia, bahwasanya Rasulullah SAW Rasulullah pernah melarang ya anisyira'i wal bai'i fil masjid, dan melarang tentang jual beli di dalam masjid. Wa antun syada fihi dhalah, diulang lagi hadis yang sebelumnya, diumumkan sesuatu yang hilang, au yunsyada fihi syair, atau disampaikan padanya syair. Nah, ini ada tambahan berikutnya adalah bab tentang mengucapkan syair di dalam masjid. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Sebelum kita bahas syair para jemaah, tentang jual beli di sini di dalam kitab Al-Imam Bukhari itu disebutkan ada sebuah pengingkaran ya dari Nabi SAW terhadap jual beli yang kelihatannya bukan jual beli tapi sebenarnya mengandung unsur jual beli. Barangkali kita tidak sadar melakukan hal ini, yaitu Al-Imam Bukhari menyebutkan tentang kisah Barirah. Kisah Barirah, siapa itu sahabiah Barirah? Barirah itu adalah seorang budak ya, dan suaminya pun seorang budak, namanya Mughith ya, suaminya. Lalu kemudian Barirah ini sama majikannya pernah melakukan mukatabah ya, pernah melakukan perjanjian, yaitu bahwa dia akan membebaskan dirinya, melepaskan dirinya dari perbudakan, dia akan membayar sejumlah uang, sejumlah materi sebanyak 9 uqiyah yang akan dia cicil setiap tahunnya, dibayar ke majikannya 1 uqiyah. Nah, ternyata para jamaah dalam perjalanannya itu Barirah ini ingin cepat selesai, ingin cepat merdeka, ingin cepat bebas dari perjanjian tersebut. Akhirnya dia datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, aku mengikat perjanjian dengan majikanku begini. Bisakah kamu menolong aku? Kata Barirah. Ya, ini apa maksudnya? Bebaskan aku, bayarkan sejumlah uang yang sudah aku berjanji dengan majikanku. Ya. Lalu kemudian minta kepada Aisyah, dan Aisyah mengatakan, boleh, akan aku bantu dibebaskan ya, dengan dibayarkan sejumlah uang yang dibutuhkan tersebut. Nah, ini di sini para jamaah lihat bagaimana Rasulullah, Aisyah bahkan istri beliau membantu orang yang sedang kesulitan, budak yang sedang kesulitan. Akhirnya Aisyah mengatakan, tapi bilang sama majikanmu kalau aku sudah bayarkan, sudah aku bebaskan, hak perwalian engkau Barirah itu akan menjadi milikku. Hak perwalian itu adalah setelah dia bebas, sudah bebas lagi, tidak ada ikatan dengan majikan yang sebelumnya. Maukah? Dia bilang gitu. Jadi disyaratkan oleh Aisyah seperti itu. Artinya nanti kamu sudah merdeka, kamu yang memerdekakan aku. Nanti kalau kamu meninggal, itu perwalian termasuk warisnya itu adalah hak aku, hak Aisyah. Maka disampaikanlah oleh Barirah kepada majikannya, dan ternyata majikannya mengatakan, bagus kalau memang Aisyah mau menolong, mau masuk surga, bayarkan saja sejumlah uang yang memang telah menjadi kesepakatan, persyaratan di antara kita, tapi berikan hak perwalian itu untuk aku. Artinya majikannya tidak mau memberikan hak perwaliannya, dan hingga kemudian datang Nabi SAW disampaikan. Lalu kemudian Nabi naik mimbarnya, beliau berkhutbah, beliau memberitahu, ma aqwam, apa ini, ma balu aqwam, apa ini urusan satu kaum, mereka membuat sebuah transaksi yang di dalamnya itu ada syarat yang tidak disesuaikan, tidak sesuai dengan kitabullah. Karena yang sesuai dengan kitabullah dan syariatnya adalah siapa yang memerdekakan suatu budak, maka perwaliannya milik dia. Nah, ternyata kata Al-Imam Bukhari, hadis ini, kisah Barirah ini dicantumkan adalah agar menjadi perhatian bahwa di situ disampaikan oleh Al-Imam Bukhari dalam bab larangan jual beli dalam masjid, karena apa yang terjadi antara Barirah dengan Aisyah dengan majikannya itu adalah ada unsur jual belinya, yaitu jual belinya apa? Memerdekakan budak.
Ya, ada unsur jual beli, maka diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak melakukan hal itu ya di dalam masjid, memberikan syarat-syarat ya, sesuatu yang tidak sesuai dengan dalam syariat, dan seterusnya dicantumkan wallahu alam oleh Al-Imam Bukhari. Ada bentuk-bentuk jual beli yang tidak secara langsung atau tidak langsung, kayak umpamanya gini, saya bikin buku ya, saya udah jelasin nih di dalam penjelasan di mimbar, siapa yang mau buku saya silakan hubungin Pak pengurus, harganya satunya 100.000. Itu secara langsung tidak langsung jual beli itu bukan? Nah, itu dia ngomongnya di mimbar, dia ngomong di depan, itu sebenarnya tidak diperbolehkan, mengandung unsur jual beli, baik secara langsung maupun tidak langsung. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya tentang syair para jemaah. Syair ini boleh enggak? Di sini dilarang oleh Nabi bersyair. Syair itu sama pantun sama enggak? Ada enggak apa namanya seorang khatib, saya pantun dulu ya. Kupas-kupas buah manggis. Puas tidak puas, waktunya udah habis. Nah, itu bersyair atau bukan? Nah, dilarang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau seorang khatib mengambil sebuah syair Arab ya, yang isinya adalah sesuai sejalan dengan ayat Al-Quran atau hadis Nabi, atau ingin menjelaskan tentang kaidah bahasa nahwu. Itu keindahan bahasa itu banyak terdapat pada syair ya, bahkan tajwid dibuat dalam bentuk syair ya, Muqaddimah Matan Jazariyah, kemudian Alfiyah Ibnu Malik, itu isinya syair-syair para jemaah, dan kadang dikutip di dalam khutbah. Jadi syair yang seperti apa yang dilarang sesungguhnya? Ternyata dalam beberapa keterangan riwayat lainnya, Rasulullah SAW pun menyukai syair, karena syair itu adalah satu keindahan. Bahkan Al-Quran itu adalah bentuknya adalah syair ya. Apakah yang dimaksud tidak boleh mengucapkan syair itu adalah termasuk saat sedang khutbah yang isinya adalah menggugah, menyemangati, menceritakan tentang hikmah dan lain sebagainya? Bukan itu. Ya, kalau itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyukainya. Suatu ketika beliau pernah berboncengan oleh seorang sahabatnya, Amr bin Asy-Syarid kalau tidak salah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bacakan kepadaku satu bait, satu syair. Dibacain sama sahabatnya. Udah selesai, bacain lagi dong. Selesai, bacain lagi dong. Ini menunjukkan syair itu disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dalam perjalanan itu berapa bait yang dibaca oleh sahabat tersebut. Tapi di sisi lain, Nabi SAW pernah mencela orang yang sedang mengucapkan syair. Kata Nabi, engkau isi perutmu dengan nanah itu lebih baik daripada engkau penuhi dengan syair-syairmu itu. Nah, itu kalimat itu bukan berarti maksudnya adalah syair itu secara mutlak itu tidak boleh ya. Wa inna minasy-syi'ri hikmah, kata Nabi dalam hadis lain, wa kama qala sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk syair itu ada hikmahnya, kata Nabi. Jadi yang dimaksud syair di sini adalah syair yang mengandung isinya khayalan-khayalan, mempertontonkan perkara-perkara yang tidak boleh ya, yang diharamkan, yang tidak ada manfaatnya, itu tidak boleh. Syair yang itu tidak boleh. Ternyata orang yang dicela oleh Nabi tadi, perutmu kamu isi dengan nanah lebih baik daripada kamu isi dengan syair, karena Nabi ingin memerintahkan orang tersebut untuk kembali kepada Al-Quran, syair Al-Quran ya, kepada nilai-nilai Islam, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata orang itu nggak mau gitu, maka Nabi cela dengan hal itu. Jadi bukan berarti syair secara umum itu adalah buruk. Yang tidak diperkenankan adalah syair yang mengandung nilai keburukan. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, sesuatu ketika diriwayatkan beliau sedang melewat seorang laki-laki, dia lagi membacakan syair di masjid. Maka Umar memperhatikannya, melototnya ya, memperhatikannya. Lalu kemudian orang tersebut mengatakan, kenapa kamu Umar melarang bersikap seperti itu kepada saya sedang bersyair di dalam masjid, padahal aku dulu mengucapkan syair, sedangkan ada orang yang lebih baik daripada kamu. Ya, ini Rasulullah SAW dulu tidak melarangku aku bersyair, kenapa kamu jadi melarangku? Lalu kemudian Umar menoleh kepada Abu Hurairah ya, mau mengkonfirmasi, benarkah Abu Hurairah
Ya, kata Abu Hurairah, iya benar. Karena syair yang disampaikan itu adalah syair-syair yang menggugah, syair-syair yang penuh hikmah, syair-syair yang bernilai manfaat. Itu yang tidak boleh. Itu yang dianjurkan. Yang enggak boleh adalah yang tidak mengandung manfaat. Ya, kalau kita pantun, kalau isinya nggak ada manfaatnya, mendingan nggak usah. Tapi kalau untuk membuat ngilangin ngantuk, seger, jangan berlebihan, mungkin masih bisa dimaklumi ya. Dan yang terakhir para jemaah, hadis dari As-Sa'ib bin Yazid As-Sahabi radhiyallahu an. Qala, dia bercerita, kuntu fil masjid, aku dulu sedang berada di masjid, fahasabani rajulun, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang hasabah. Hasabah itu ngambil batu kerikil tentil. Nah, ya, kata sahabat As-Sa'ib bin Yazid As-Sahabi, dia mengatakan, aku dilempar oleh kerikil oleh seseorang. Fa nazartu, siapa sih yang lempar? Maka aku lihat, fa idza Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata yang nyentil sahabat Umar, orang mulia, sahabat baik ya. Ada apa ini? Nah, itu ada penjelasannya nomor 2 para jemaah. Fahasabani rajulun ay ramani bihasatin saghiratin wa kana rami lahu huwa amirul mukminin. Saat itu Umar bin Khattab sebagai amirul mukminin. Ya, ramahu li'annahu kana ba'idan anhu liyudzakkirahu. Kenapa pakai apa? Kerikil dilempar, kata Syekh Muhammad Ali Al-Sabuni, karena memang posisi Umar dengan orang tersebut jauh. Jadi harus dilempar. Nah, ini hukum pemaknya. Saya mau ngingetin, daripada saya teriak-teriakan, oi, mendingan. Tapi jangan sambit pakai yang gede ya, sambitnya kayak gede benci. Walam yarfa' sautahu, dan dia tidak mau meninggikan suaranya di dalam masjid. Itu poinnya. Umar bin Khattab melempar karena dia nggak mau meninggikan suara di dalam masjid. Sebagai adaban ma'al masjidir Rasul, sebagai adab di masjid Rasul ya. Wa qala lahu, dan ternyata apa yang mau disampaikan sih sama Umar ya? Umar memerintahkan, izhab fa'tini bihadain, suruh pergi, bawa itu 2 orang. Ternyata ada 2 orang yang lagi berantem di masjid ya, dengan meninggikan suara ya, dan ternyata didatangkan oleh siapa? Sa'ib bin Yazid ini, 2 orang tersebut. Baru udah deket, Umar nanya, min aina antuma, kalian berdua dari mana? Dari jalan madrasah. Dari mana kamu? Dari kampung kecil, dari kampung baru. Faqala, kata Umar, min ahli Taif. Mereka berdua menjawab, oh kami dari Taif. Oh, dari kampung, dari jauh ya. Faqala, lalu Umar mengatakan, lau kuntuma min ahlil balad, kalau seandainya kamu berasal dari negeri ini, dari kota, la auja'tukuma, udah aku kasih pelajaran kamu. Artinya Umar marah terhadap sifat orang tersebut. Berdua ternyata lagi ribut masalah utang di masjid sampai meninggikan suara ya. Tarfa'ani aswatakuma fi masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalian berdua meninggikan suara di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni di Masjid Nabawi. Nah, di Masjid Nabawi tidak boleh, kata para ulama, di masjid-masjid yang lain pun tidak boleh ya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Jadi itu sebagai adab dari masjid, tidak boleh meninggikan suara. Ditambah lagi dengan khusumah ya, ada pertengkaran dalam masalah itu. Menagih hutangnya sih nggak apa-apa, tapi yang nggak boleh adalah meninggikan suara dan berkelahinya, berseterunya gitu para jamaah. Apa ini baru ngomong doang tinggiin suara, apalagi sampai pukul-pukulan, apa pakai nyambit lagi. Nah, itu hati. Nggak boleh di dalam masjid melakukan hal itu, kita mengingkari hal itu. Ini para jamaah hal-hal yang harus diperhatikan, adab kita bersama di dalam masjid. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.